yang disampaikan di film itu yang baik-baiknya aja. Semisal angkot atau rumah makan. Biasanya kan kalau di Indonesia kan lagu ya. Kalau di sana tuh murotal. Meskipun orang Mesir mudah terus emosi, bukan yang berantem adu mulut doang sampai adu fisik, tapi mereka itu dilerai hanya dengan satu kata. Shollu ala Nabi. Kalau kita ngomongin Al-Azhar tuh wah luar biasa, bikin merinding gitu. Kebaikan-kebaikan Azhar, nikmat-nikmat Al-Azhar itu luar biasa banyak. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, halo Ikhbarian, balik lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah seseorang yang sangat berprestasi. Sedari kecil saya tahu, sekarang sedang menempuh program sarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau juga sudah melewati masa hidupnya dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Siapakah tamu kita hari ini? Tapi teman-teman, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, kita tilik dulu ada apa di ikhbar.com hari ini. Kiat capai skor TOEFL agar lolos beasiswa LPDP. Nah, teman-teman yang lagi hunting untuk persiapan mencari beasiswa, khususnya untuk LPDP, apa saja yang teman-teman perlu persiapkan untuk menghadapi beasiswa LPDP, kebiasaan yang teman-teman bangun untuk bisa mencapai skor TOEFL untuk pemberkasan beasiswa LPDP. Nanti teman-teman bisa langsung baca di ikhbar.com. Kemudian ada kampus Al-Azhar dan Jordan University akan dibuka di Indonesia. Wacana ini hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi di Timur Tengah. Kemudian bagaimana rencana ini berlangsung, awal mulanya tercetus dan apa saja jurusan dan kemudian lokasi nantinya yang akan dibangun Al-Azhar University dan Jordan University, teman-teman bisa baca lebih lanjut di ikhbar.com. Oke Ikhbarian, kita sudah bersama dengan Mbak Vinati. Assalamualaikum Mbak Vinati. Waalaikumsalam. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarku baik dan bahagia setelah liburan di Indonesia 2 bulan. Alhamdulillah Ikhbar hari ini kedatangan tamu yang spesial menurut saya ya, karena beliau adalah teman saya ketika pesantren. Terus beliau juga sudah pesantren ini dari kecil, dari umur 5 tahun ya. Bagaimana nih perasaannya sejak kecil sudah disimpan gitu di pesantren? Kalau perasaannya sih aku senang-senang aja gitu ya, gak ada perasaan tertekan atau gimana, karena keinginan untuk mondok dari kecil itu keinginan aku sendiri, bukan disuruh gitu. Justru aku yang minta ke orang tua. Bahkan orang tua sendiri sampai, beneran kamu masih SD loh gitu. Tapi karena ayah saya kan ngajar juga di pesantren, jadi kayak menurut saya senang gitu kalau bisa belajar sama teman-teman gitu kan di pesantren. Jadi gak ada yang tertekan atau gimana, saya senang gitu. Iya teman-teman, jadi Mbak Vina juga ini anak dari ustadz saya. Saya diajar sama bapaknya Mbak Vina ketika di pesantren. Aduh. Jadi berasa nostalgia ya di sini. Nah, Mbak Vina ini sekarang sedang menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, luar biasa. Tahun ini masuk ke tahun ketiga ya? Masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat. Tingkat terakhir. Nah, selama perjalanan panjang dari mulai kecil sampai masa menengah ke atas di hidup di pesantren, dari pengalaman-pengalaman di pesantren itu, ketika Mbak Vina masuk ke dunia perkuliahan khususnya di Al-Azhar ya, langsung di luar negeri, penempatannya jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Bekal dan pelajaran apa yang terasa sekali manfaatnya ketika dari pesantren? Kalau untuk pelajaran gitu ya, yang pasti akan terasa banget itu adalah ilmu alat. Ilmu alat kayak nahwu, shorof, pelajaran-pelajaran dasar yang kita pelajari di pesantren itu jadi bekal utama untuk kuliah di Al-Azhar. Jadi ilmu yang dasar itu pastikan udah paham banget gitu ketika di pondoknya. Jadi di Azhar itu udah sangat terpakai, pasti sangat terpakai gitu. Mau masuk jurusan apapun, ilmu alat tersebut adalah pegangan utama yang harus ada. Itu kalau dari pelajaran ya. Tapi kalau ngomongin bekal secara umum, menurut aku yang paling terpakai ketika di Mesir adalah bekal manajemen waktu dari pesantren. Betul. Karena kan
kita survive sendiri gitu Iya. ya di negeri orang, kemudian aktivitasnya juga kita yang susun gitu. Jadi to-do list hari ini kita mau ngapain aja, yang harus dikerjakan apa aja, itu manajemen waktunya tuh bermanfaat banget dari kita pesantren, kemudian kita coba aplikasikan sendiri ketika di luar negeri gitu. Jadi manajemen waktu dari saya mondok di Cirebon, mondok di Jakarta, itu manajemen waktunya kepake banget buat di Mesir gitu. Kebayangkan kalau semisal sebelumnya itu nggak mondok, Iya. belum ngerasain gimana cara nyusun waktu, cara ngebagi waktu antara belajar, antara organisasi kayak gitu. Itu akan susah karena Iya. terbiasa di pesantren. Jadi ketika di Mesir tuh jadi terbiasa, jadi mudah gitu. Iya. Mm-mm. Kalau dari cara bersosialisasi, cara Mm-mm. berteman itu gimana? Apakah ilmu-ilmu yang dari pesantren Mm-mm. biasanya kan kalau misalnya di pesantren kan dihadapkan dengan orang yang sama dengan itu saja Mm-mm. di satu Oh ruangan iya gitu iya ya. iya iya. Nah, apakah adaptasi sama teman-teman yang di pondok itu sangat terpakai ketika Mm-mm. sudah tinggal di Mesir? Kalau tinggal di Mesir kan kebetulan di Mesir itu banyak sekali orang Indonesianya, banyak sekali ribuan gitu. Dan yang berkesan adalah saya bisa bertemu orang Indonesia dari berbagai suku gitu. Kalau sebelumnya kan saya mondok di Cirebon di Jakarta, rata-rata itu kan orang-orang Jawa ya, orang-orang Jawa. Tapi kalau di Mesir tuh saya berorganisasi, akhirnya ketemu sama orang-orang Melayu, sama orang-orang Medan, karena yang kuliah ke Mesir kan dari Indonesia, dari seluruh penjuru Indonesia kan. Jadi saya berinteraksi sama berbagai suku dari Indonesia gitu. Itu saya kenal di sana kayak gitu, tahu di sana. Terus yang menarik lagi adalah ketika berinteraksi sama teman Mesir gitu. Jadi kita inisiatif untuk ngajak kenalan duluan ketika di kuliah, dan orang Mesirnya itu alhamdulillah sangat welcome ketika kita mencoba berkenalan pakai bahasa Arab yang pas-pasan gitu ya, bahasa Mesir yang pas-pasan, tapi mereka mencoba memahami dan ngajarin kayak gitu. Itu serunya interaksi dan survive di luar negeri itu kayak banyak banget pengalaman-pengalaman baru, ketemu orang baru kayak gitu sih. Jadi nambah luas relasinya ya. Justru di sana juga ketemu teman-teman dari Indonesia, jadi kayak reuni Indonesia. Iya betul. Yang justru kita nggak dapat kalau kita tinggal di Indonesia ini sendiri ya. Benar. Nah tadi ngobrolin soal teman-teman Mesir ya. Bukan hanya teman-temannya, penyesuaian juga kan terhadap cuaca, betul ya. banget. Terus kultur, terus mungkin kebiasaan-kebiasaan orang Mesirnya, bahasa sehari-harinya. Nah, ketika Mbak Vina pertama kali nyampe ke Mesir, culture shock apa yang Mbak Vina rasakan ya, terutama dari lingkup hidup yang bagaimana, kemudian pengalaman dan cara Mbak Vina survive untuk menghadapi perbedaan kultur, budaya dan lain sebagainya di Mesir itu bagaimana? Kalau dari pribadinya gitu ya, pribadinya teman-teman Mesir gitu, karakter orang Mesir tuh ramah banget, seneng basa-basi gitu, seneng basa-basi, saling memuji gitu. Jadi aku sih mengklaim diriku introvert gitu kan. Jadi ada usaha lebih untuk mengimbangi ke-excitedan mereka ketika ngobrol, ke-excitedan mereka ketika memuji gitu. Jadi aku harus mengimbangi itu kan, biar enggak yang dia mulu gitu, biar enggak jomplang interaksinya kayak gitu. Jadi cara aku survive dan aku agak kaget, oh dia ini banget ya, kayak physical touch banget gitu. Meluk, kalau saling sapa aja, tegur sapa. Kalau di Indo kan kepala aja gitu kan. Kalau di sana tuh sambil cipika-cipiki, cium pipi kanan kiri itu wajar kayak gitu. Bahkan ya laki-laki itu gandengan tangan di jalan itu ya hal normal gitu, bukan yang tabu atau gimana. Apalagi kan sesama perempuan gitu. Jadi kalau tanya kabar, saling sapa gitu, harus pelukan, harus cipika-cipiki kayak gitu. Itu kayak baru aku temukan gitu, yang seramah itu. Tapi seru ya. Tapi seru banget. Jadi kitanya nggak sungkan gitu kan. Ada kan rasa takut untuk mulai kenalan, untuk berteman sama orang baru, apalagi beda negara. Tapi ternyata merekanya baik banget, sangat menerima kita. Asal kitanya jangan malu-malu, jangan mager gitu, jangan malas untuk kenalan kayak gitu. Terus kalau dari budaya mungkin ya, ada beberapa hal yang di Indonesia itu
normal, tapi di Mesir tuh dianggap tabu. Contohnya jongkok pinggir jalan. Pokoknya jongkok di Tanpa kursi gitu ya? di luar gitu. Jongkok itu nggak boleh karena itu tabu lah, dianggap tabu di Mesir. Jadi kalau misal lagi di luar nih, lagi di luar terus capek gitu kan, pengen duduk, ya udah kan kadang jongkok gitu ya. Kalau di sana nggak bisa. Jadi ya udah harus tahan atau nggak nyender aja ke tembok. Itu satu, jongkok itu tabu di sana. Terus juga pakai sarung laki-laki itu nggak normal di sana, nggak biasa gitu. Dianggap tabu juga kalau keluar rumah pakai sarung laki-laki kayak gitu, itu nggak biasa. Terus apa ya, paling ini sih kebiasaan orang Mesir yang agak keras gitu. Kalau semisal lagi kita di luar naik angkot atau lagi ke pasar gitu, pasti aja nemu orang Mesir yang teriak-teriak. Karena mereka kalau ngobrol, kalau berargumen itu pasti saling gontok-gontokan gitu. Pakai nada tinggi gitu Iya ya? betul, nada tinggi itu ya biasa, itu bukan marah gitu. Emang cara mereka kayak gitu. Tapi kan kita ngelihatnya, aduh agak menjauh lah gitu, takut dimarahin gitu kan. Itu sih gitu, jadi agak menjauh kalau udah mulai nada tinggi gitu. Kalau cuacanya bagaimana? Kalau cuaca itu cukup ekstrim, panas dinginnya. Panasnya itu kalau lagi puncak musim panas bisa nyentuh ke 43 derajat. 43 derajat, sampai kita tuh mahasiswa Indonesia nyiram air di kasur, nyiprat-nyiprat air di kasur sebelum tidur. Itu hal normal gitu, hal wajar, karena enggak yang bikin lembab atau gimana, enggak enak ketika tidur, justru itu yang bikin kita jadi tidur gitu. Karena kan kasurnya sendiri anget gitu. Kalau musim panas tuh kipas tuh nggak cukup gitu, harus pakai air kayak gitu. Terus bahkan sampai ada mobil siang-siang tuh kebakar gara-gara cuaca, iya kayak gitu. Terus udah ngelewatin musim panas yang ekstrim gitu, kalau ketemu musim dingin, kita nggak, di Mesir tuh nggak sampai 0 derajat atau minus, tapi paling nyentuh ke 4 derajat gitu. Tapi itu juga dingin. Itu ya? juga dingin banget, harus berlapis-lapis. Apalagi kan dia terbiasa dengan cuaca Indonesia kayak gini kan. Ketemu 4 derajat, wah udah, itu lebih baik nggak keluar rumah, selimutan. Tapi kan kadang kalau ini kan harus kuliah ya, harus keluar. Ya, apalagi kalau masa ujian. Ujian kan 2 kali setahun. Itu satu di musim panas, satu di musim dingin. Mau nggak mau harus belajar buat persiapan ujiannya, harus berangkat ujiannya pas cuaca lagi kayak gitu. Itu nggak sedikit dari teman-temanku yang tumbang kayak gitu. Banyak banget kasus-kasus kesehatan yang apa ya, jadi masalah gitu mahasiswa Indonesia di sana gitu. Jadi harus ini ya, persiapan juga ya, Persiapan, kotak obat dan sebagainya. betul. Sangat diimbau banget untuk mahasiswa baru bawa obat sendiri kayak gitu, karena dosisnya pun kan beda. Iya. Kalau mau beli obat di sana itu dosisnya kan nyesuaiin orang Mesir kan, makanya kita diarahin kalau pulang atau kalau berangkat ke Mesir tuh bawa persediaan obat sendiri. Kayak saya nih kan bentar lagi mau berangkat ya. Salah satu yang wajib untuk di stok adalah ya obat-obatan itu gitu. Karena beda ya. Beda banget. Kalau nggak gitu udah tumbang. Luar biasa nih perjuangan untuk survive di sana. Ya gitulah suka duka. Mbak Vina, kan di teman-teman di Indonesia nih mungkin lumrah kenal Mesir adalah lewat film. Betul, ya. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Betul. Itu populer sekali. Benar. Kayaknya hampir setiap lapisan masyarakat tuh kenal gitu sama Iya, ayat-ayat cinta, dan mengenal Mesir ya lewat apa yang diceritakan di ayat-ayat cinta, baik itu di buku maupun di filmnya gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa yang hidup di sana, nah apakah film itu relate dengan keadaan Mesir yang sebenarnya? Iya. Dan juga apakah ada perbedaan? Sebenarnya nggak kayak gini nih, nggak kayak yang di film. Kok di film tayangannya kayak gini gitu. Kira-kira apa aja nih? Kalau relate sih relate, sebagian besar relate. Tapi yang disampaikan di film itu yang baik-baiknya aja gitu. Jadi yang baik-baiknya aja, kayak Mesir itu masyarakatnya religius banget kan, religius banget. Jadi sampai kayak yang digambarin di film, semisal angkot atau apa ya, rumah makan, terus muterin
lagu. Biasanya kan kalau di Indonesia kan lagu ya. Kalau di sana tuh murotal. Yang diputerin tuh murotal. Kemudian naik angkot Iya. itu sambil baca Quran itu wajar. Sambil baca Quran, kemudian naik angkot aja tuh ucapin salam kayak gitu karena kereligiusannya tuh emang kental sekali, nilai-nilai Islamnya kental sekali. Itu kan digambarkan di film. Kemudian juga kawasan kota Kairo yang padat itu juga relate. Memang rumah-rumahnya itu kan 99% lah itu apartemen semua gitu. Jadi kan kawasan padat. Nah, terus apa? Pasar-pasar gitu, ya rame. Itu relate, itu ada di sana gitu. Tapi yang tidak ditampilkan adalah yang sisi gelap ya kalau kata anak-anak TikTok sekarang, sisi gelap. Sisi greget kali ya. Kayak semisal mungkin kawasan yang padat tadi gitu kan. Ya kalau di film adem ayem aja tuh kawasan padat, tapi pada kenyataannya kawasan padat itu justru ya yang tadi aku bilang banyak orang berantem kadang. Jadi orang Mesir tuh mudah tersulut emosi. Tapi meskipun orang Mesir mudah tersulut emosi, kemudian mereka itu berantemnya tuh sampai hajar-hajaran gitu, sampai yang bukan yang berantem adu mulut doang, sampai adu fisik kayak gitu. Tapi mereka itu dilerai hanya dengan satu kata, shollu ala nabi. Udah. Dilerai dengan shollu ala nabi, akhirnya mereka berhenti, udah nggak berantem lagi. Nah, kawasan padat seperti itu tuh rawan banget ada yang tiba-tiba berantem. Makanya ketika saya lagi lewat di jalanan sempit, di sebelah sini ada yang berantem, saya kan harus mepet-mepet gitu sambil lewat gitu. Terus kalau yang digambarkan lingkungannya yang sangat religius, sangat Islami itu benar, itu relate kayak gitu. Tapi yang nggak ada di situ tuh ya jalanan-jalanan Mesir itu kotor lah gitu. Bisa dibilang nggak sebersih di Indonesia. Kalau di Indonesia kan gang-gang kecil itu dibersihkan ya oleh penduduk sekitar. Kalau di sana karena rumahnya apartemen, jadi jalanan kecil di depan rumah itu nggak ada yang ngebersihin. Karena gitu. ngerasanya bukan tanggung jawabnya. Betul, gitu. Jadi saya juga dibilang sama kakak kelas saya sebelum berangkat tuh, jangan ekspektasi lebih lah kayak gitu. Jangan ekspektasi lebih. Ya karena jalanannya itu enggak yang seindah di film gitu. Banyak juga yang kotor, kumuh gitu. Tapi ya itu sebagian kecil lah. Itu hal yang harus kita hadapi gitu loh. Karena harus ditayangkan gitu ya di film. Jadi kan masa mau menampilkan yang kalau ini kayak Sungai Nil juga kan. Di film kan digambarkan indah sekali. Memang indah sekali nongkrong di situ gitu kan, menikmati Sungai Nil indah sekali gitu. Tapi ada aja sisi yang bagian kotornya gitu kan tidak mungkin di shoot di film kan. Nah, kita yang datang ke sana langsung tuh menyaksikan tetap aja ada sisi bagian kotornya gitu loh. Pasti kalau kita datang sendiri merasakan kesemuanya, yang positifnya yang negatifnya kita alami. Kalau di film yang baik-baiknya aja. Tapi ya enggak yang ngarang gitu filmnya, tetap relate, tapi pasti tidak menampilkan sisi buruknya kan. Pasti kan komersial ya. Kan sudah 3 tahun ya, berarti kan sudah mengalami tadi sampai Mbak Vina hafal betul jalan-jalan kecilnya Mesir dan lain sebagainya. Terus juga tentu kan selama 3 tahun itu masa studi itu kan terasa lama ya. Orang kalau setahun belajar aja kerasa lama, kayak ini 3 tahun kerasa di negeri orang gitu kan. Pasti masa-masa belajar itu kan naik turun gitu. Ada kalanya kita oke-oke aja gitu menghadapi pelajaran, menghadapi aktivitas sehari-hari, berangkat kuliah, pulang kuliah. Tapi juga ada pasti mengalami masa sulit berkali-kali, entah itu baik dari ujian di kampus ataupun ujian-ujian kehidupan di sekitar kita. Nah, apa masa tersulit yang selama ini Mbak Vina rasakan ya selama 3 tahun di Mesir? Terus kemudian apa sih trik trik sederhana dari Mbak Vina menghadapi itu dan keluar dari zona sulit itu? Ya jadi kan gini Mbak, di Mesir itu kan setiap kita kan gak deskripsi ya. Kita itu
setiap tahun itu ada ujian, namanya ujian Hmm. termin. Hmm. Nah, ujian termin 1, ujian termin 2 itu per semester kan. Nah, ujian termin ini tuh sangat menakutkan gitu. Sangat menakutkan, sangat sulit, sangat bikin bikin worry banget gitu. Karena memang kayak gitu, tidak dibuat-buat. Ketakutan-ketakutan itu bukan lebay atau enggak dibuat-buat, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Kita susah, kita harus banyak berdoa, kita perang dengan kesehatan, harus belajar mati-matian kayak gitu. Nah, kalau ngomongin masa sulit dan kayak aku down banget itu pasti berkaitan sama ujian termin itu gitu. Aku ketika tingkat 1, ketika pertama kali ujian termin kan bertanya gitu kan sama kakak kelas apa yang harus aku siapkan. Jangankan aku yang baru pertama, kakak kelas yang udah berkali-kali ujian termin aja ketika mau menghadapi ujian termin itu masih ada rasa takut, masih ada rasa deg-degan kayak gitu. Nah, terus karena di situ aku ini kayaknya masalah yang sering dialami kalau kita mau kuliah di Mesir, datang ke Mesirnya itu bulan Desember. Nah, bulan Desember itu Januari udah ujian. Jadi kan kita daftar kuliah dan langsung ujian kayak gitu. Persiapannya kurang kan. Jadi tingkat pertamaku tuh aku ngerasa kayak kurang maksimal aku melewati itu gitu. Kan kita kalau mau ujian kan harus memahami karakter dosen ya. Harus memahami karakter dosen, kemudian juga dosen ini maunya apa, kemudian batasan yang harus kita pelajari itu apa saja gitu. Nah, aku tidak mempersiapkan itu dengan baik di tingkat 1. Makanya aku merasa struggle dan kaget ketika ujian termin pertama tingkat 1 itu. Karena waktunya singkat ya. Waktunya singkat. Aku juga berperang dengan ijroat namanya. Kalau di sana jadi birokrasi pemberkasan itu namanya ijroat. Ijroatnya juga tidak mudah. Kemudian aku harus menghadapi ujian termin gitu. Yang masa sulitku tuh awal-awal itu berkaitan dengan ujian termin. Terus juga apalagi masalah birokrasinya. Waduh. Kenapa tuh? Itu kayak apa ya? Aku betah di Mesir. Aku senang belajar di Mesir. Satu yang bikin aku tidak betah di Mesir adalah ijroat gitu. Kayaknya enggak aku doang deh. Soalnya pasti setiap orang tuh punya pengalaman ijroat yang itu bikin pengen nangis gitu. Karena kita harus menghadapi orang Mesir. Misal kita kan mau mengajukan urusan A gitu ke orang Mesir, ke TU-nya itu namanya syu'un gitu. Nah, kita menyampaikan keinginan kita dengan bahasa yang seadanya. Kemudian kalau petugasnya itu nggak sabar, kita dimarahin karena kamu tuh ngomong apa nggak jelas gitu. Tapi kan ya gimana gitu. Kita ya udah di situ kan antri. Semisal kita ngantri dari jam 9 sampai nunggu syu'unnya buka, nunggu petugasnya datang, kita udah antri sampai sore, sampai jam 2 siang. Tiba-tiba ditolak gitu aja kan itu sakit banget ya. Dan itu nggak sehari, nggak sekali 2 kali gitu, berkali-kali. Coba ngurus pemberkasan tuh kasusnya kayak gitu. Kita udah ngantri lama, udah di depan banget, tiba-tiba ditolak dan suruh datang besok. Itu urusan pemberkasan yang susah banget, yang sulit banget, yang harus dengan lillahi ta'ala gitu. Luar biasa ya. Dari mulai ujiannya sampai ke birokrasinya ya, mempunyai tingkat sulitnya masing-masing. Benar. Nah, strategi apa yang Mbak Vina pakai untuk melewati itu semua, terutama komunikasi sama orang-orang Mesir gitu ya? Itu kan bahasa sehari-harinya beda ya. Nah, strategi apa yang Mbak Vina pakai untuk survive melewati ujian termin, terus juga komunikasi sama teman-teman sesama teman di kuliah dan petugas-petugas di kampus? Iya, kalau ujian termin kan aku sudah ya 6 kali kan, 3 tahun berarti 6 kali ujian termin. Banyak gitu, akhirnya aku menyimpulkan kalau mau ujian termin tuh harus gini gitu stepnya agar aku tidak terlalu kesusahan dan agar maksimal ujian termin aku gitu kan. Nah, yang pertama tuh akhirnya aku menyimpulkan bahwa kalau mau ujian termin itu jangan mengandalkan orang lain gitu. Kita siapin materi sendiri, kita kumpulin bahan apa yang mau kita pelajari itu sendiri. Jadi kan
Dan tentu saja kita harus rajin kuliah ya, karena di Mesir tuh nggak ada ini Mbak, nggak ada absen. Jadi masuk kuliah itu ya semaunya mahasiswa gitu. Nah, nggak ada absen, tapi menurut saya agar bisa bisa survive dengan baik, agar ujian terminnya terlewati dengan baik, itu masuk kuliah dengan rutin. Nah, apalagi setelah tingkat 3, tingkat 4 ini gitu kan, pasti kan tingkat kesulitan kan makin meningkat. Nah, itu aku merasakan gitu. Kalau kita rajin berangkat kuliah, rajin ketemu dosen, kita tahu cara penyampaian dosen itu seperti apa, yang diinginkan dosen itu apa gitu. Itu kan kita dapat dari kuliah ya, dari kuliah sehari-hari. Akhirnya ketika di ujian termin tuh udah bisa langsung menyimpulkan, oh pelajaran misalnya filsafat Islam, saya kan akidah filsafat kan. Filsafat Islam, oh dokturohnya itu, dosennya itu menjelaskannya secara rinci gitu. Berarti ketika saya persiapan untuk ujian, saya harus memperhatikan detail-detail kecil kayak gitu. Jadi kan, dan masing-masing dosen kan berbeda ya setiap pelajaran. Nah makanya agar ujian terminnya itu maksimal di setiap pelajaran gitu, kita harus mempersiapkannya juga per setiap pelajaran kayak gitu. Terus juga biasanya tuh dosen, dokturoh kan kita panggilnya, itu suka nge-share materi-materi yang muhim, yang penting banget, yang harus dipelajari, itu suka nge-share di Telegram dalam bentuk file kayak gitu kan. Nah itu jangan sampai terlewat. Nah di tingkat 1 tadi gitu, saya kan belum tahu ya cara nge-share itu harus ternyata melalui Telegram, dan dokturohnya itu sering mentanbih hal-hal muhim tadi kayak gitu. Nah saya nggak tahu itu ketika tingkat 1, akhirnya di ujian bingung. Nah akhirnya di selanjutnya saya mencoba perhatiannya itu ke semua hal gitu. Di Telegram saya perhatikan, dari muhadoroh, bahasanya muhadoroh itu kuliah sehari-hari. Dari muhadoroh saya perhatikan catatan-catatan apa aja yang di highlight. Nah itu semua pasti kalau udah dikumpulkan, kalau kita menguasai, nah itu yang akan bikin ujian terminnya mudah kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau persiapan ujian termin tuh ya tadi kita survive sendiri, jangan ngandelin orang kayak gitu kan, karena kan kita tahu apa yang kita belum bisa sehingga harus persiapannya lebih matang kayak gitu. Dan juga biasanya di sana tuh sama sesama mahasiswa Indonesia tuh ada belajar bareng gitu. Nah itu ikut. Jadi kan kita tukar informasi kan, tukar informasi untuk akhirnya kita bikin persiapan sendiri, yang tadi aku bilang survive sendiri itu kan ngumpulin informasi dari mana-mana kan. Nah itu ikut belajar sama teman, kemudian tanya ke orang Mesirnya kayak gitu. Akhirnya semua persiapan tadi tuh benar-benar harus kita pegang gitu kan. Kebayangkan semisal 12 pelajaran gitu yang diujikan di ujian termin, se-struggle apa, sesibuk apa, se-stres apa gitu kalau untuk persiapan ujian termin. Itu yang makanya balik lagi ke yang tadi kan, struggle-nya aku ketika ujian di Azhar kayak gitu. Nah terus kalau untuk birokrasi, tadi kan salah satu culture shock aku juga di kampus tuh birokrasinya yang sulit banget ya. Selain kita menghadapi waktu, berperang dengan waktu, kita juga berperang dengan mood orang Mesir gitu, berperang dengan bahasa. Nah mungkin tips dari aku adalah akhirnya ya setelah aku 3 tahun di Mesir gitu, ternyata tidak apa-apa loh kita ngomong pakai bahasa setaunya kita gitu. Kan kalau awal-awal aku tuh inginnya tuh terlihat seperti orang Mesir pada umumnya, dari secara logat, kemudian ngomongnya cepet, kemudian pakai kosakata yang amiyah Mesir, bukan fusha gitu. Tapi ketika sedang berkomunikasi, kalau kita tahunya fusha ya udah ucapkan aja fushanya. Misal fusha dan amiyah dicampur, tidak apa-apa, asal kita tuh jangan gitu doang. Jadi kalau gitu kan dia nggak paham ya. Tapi kalau kita ungkapkan bahasa Arab, entah itu fusha entah itu amiyah, ya udah yang penting ngomong, dan dia berusaha memahami dong pasti. Orang Mesirnya berusaha memahami bahasa yang kita ucapkan gitu. Yang penting jangan diam, jangan
kebanyakan mikirnya, ucapkan aja apapun itu gitu, walaupun mungkin terdengarnya agak aneh ya gitu. Tapi justru itu yang lebih dipahami orang Mesir gitu. Jangan terbata-bata gitu ya. Jangan terbata-bata, omongin aja apapun gitu, dan nggak usah yang pakai lahjah orang Mesir, pakai lahjah orang Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mengucapkan sesuatu gitu. Gitu. Kalau secara bahasa. Berarti penyesuaiannya juga ini ya, dengan mental ya. Pasti deg-degan kan. Pasti deg-degan. Dia orang Mesir ngomongnya kenceng, kita kan orang Mesir badannya gede-gede kan, Mbak. Badannya gede-gede, kemudian dia ngomongnya cepat, ngomongnya kenceng. Kita pengen ngimbangin kecepatan dia bicara tuh sulit. Ya udah nggak apa-apa, kita ngomong sebisanya, tapi yang penting jangan doang gitu, ngomong gitu. Omongin aja, walaupun dicatat dulu. Lama-lama lancar juga, lama-lama cepat juga. Kadang kan kita pengennya tuh gimana caranya biar bisa ngomong yang perfect gitu kan, kelihatan kayak yang bisa gitu. Padahal gak apa-apa kelihatan kayak orang gak bisa juga, yang penting dia paham apa yang kita omongin gitu. Balik lagi ya soal kultur pesantren dan bagaimana di Mesir gitu ya. Apa sih perbedaan antara pembelajaran di pesantren di Indonesia dan di Mesir? Terus juga adakah ciri khas atau fragmen yang mencirikan kalau misalkan ini karakter pendidikan di Indonesia gitu ya? Kemudian adakah yang menandakan kalau misalkan pembelajaran di Indonesia ini lebih unggul daripada di pembelajaran di Mesir? Kalau sejauh yang aku rasakan sih, karena aku pesantrennya di daerah Jawa gitu ya. Yang menjadi ciri khas pesantren di Indonesia gitu, itu adalah sistem sorogan. Jadi kita baca kitab, kita maknain kita pakai bahasa Jawa, pakai mubtada'nya mana, khobarnya mana, diteliti satu-satu gitu. Kalau di Mesir tuh enggak, karena kan dia kampus ya. Karena dia kampus, terus kita misal masuk jurusan aku Usuluddin gitu, akidah filsafat. Nah, oke, ini buku ajarnya, ini bukunya, ya silahkan baca. Ya udah baca, mengartikan kan per kalimat gitu. Jadi kadang susunan kalimat bahasa Arab yang kan enggak selamanya SPOK kan gitu. Kadang predikat dulu, kemudian subjeknya sebelah mana kayak gitu. Nah, kalau kita bacanya sekalimat utuh, kadang itu bikin salah paham. Kalau kita langsung baca teks gitu. Sedangkan kalau di pesantren kan ada sistem sorogan. Nah, di sini fa'ilnya mana gitu. Terus ini mubtada, ini khobarnya kemana kayak gitu. Dititeni gitu kan. Dititeni satu-satu. Nah, itu kemudian disimakkan oleh gurunya. Kalau sistem sorogan kan gitu, kita baca kitab, per kata itu ini kedudukannya apa, i'rabnya apa, kemudian disimak. Itu kan bikin kita perhatian penuh dan terhindar dari kesalahan memaknai kata gitu. Nah, itu menurutku yang unggul dari pesantren Indonesia itu sistem sorogan. Dan kalau kita mengalami masa-masa itu pasti berasa banget ketika di Azharnya tuh kepake gitu. Semisal kita baca diktat nih, aku baca diktat, terus kok gini ya? Oh, ternyata fa'ilnya bukan ini, tapi fa'ilnya ini. Nah, kalau kita misal mau bandinginnya itu ke kampus ya, kampus di Indonesia gitu. Karena kan Al-Azhar kan kampus, kita bandingin ke kampus di Indonesia. Nah, jadi kalau Al-Azhar itu dia jami wa jami'atan. Nah, kalau kampus di Indonesia itu semua kegiatan belajar, tugas, masuk kelas itu di satu tempat. Tapi kalau Al-Azhar itu karena dia jami wa jami'atan, ada kampus, ada masjid. Nah, jadi kegiatan-kegiatan keilmuan itu selain kita dapat di kampus dengan masuk kelas, dengan ujian, tapi di masjid itu seringkali ada namanya talaki. Jadi itu kita ngaji gitu ya. Ngaji sama syekhnya bacain kitab, ngejelasin. Nah, itu adanya itu di masjid gitu. Jadi dan itu menjadi bukan yang terpisah gitu loh dari Azhar. Jadi satu kesatuan. Al-Azhar, instansi Al-Azhar itu bukan hanya kampus tapi ada juga masjid. Jadi Al-Azhar jami wa jami'atan, kita itu belajar di kampus juga belajar di masjid
kayak gitu. Nah, kalau jadi kan apa ya, bisa dapat banyak gitu Iya. loh. Jadi di Mesir itu terutama di Al-Azhar, ladang-ladang keilmuan tuh banyak sekali, asal kitanya mau survive gitu. Kita ke kampusnya rajin, kemudian kalau semisal kampusnya libur atau lagi kosong nggak ada kelas, itu kita cari talaki di Azhar, itu kan kayak dapat jackpot gitu loh, dapat double, dapat semua gitu. Kalau di kampus atau di Indonesia kan ketika sudah selesai di kampus ya udah gitu, nggak ada kegiatan keilmuan lain. Nah, sedangkan kalau di Mesir tuh gitu, jadi kegiatan keilmuan, ladang ilmu-ilmu tuh ada banyak di mana-mana asal kitanya mau survive gitu. Nyambung nih. Dari sekian banyak khazanah ilmu di Al-Azhar, dari itu Jami wa Jami'atan itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Khazanah ilmu yang bisa kita dapat gitu ya, asalkan kita mau dan Benar. mau nyarinya, mau duduk bersama di situnya. Nah, apa satu pelajaran yang apa ya, menurut Mbak Vina paling relevan untuk anak muda muslim di Indonesia, yang bisa diterapkan di anak muda muslim Indonesia hari ini, dan bagaimana cara mempraktekannya di Indonesia? Nah, kalau kita ngomongin Al-Azhar tuh wah luar biasa, bikin merinding gitu. Kebaikan-kebaikan Azhar, nikmat-nikmat Al-Azhar itu luar biasa banyak. Pertama tadi dari sisi keilmuan ya, dari sisi akademis gitu. Kita bisa dapat ilmu dari kampus maupun dari talaki-talaki di masjid, dan juga banyak hal-hal yang Azhar lakukan yang itu sangat bisa kita teladani dan bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Contohnya adalah Al-Azhar itu setiap tahun selalu setiap bulan Ramadan selalu menyediakan iftar gratis untuk pelajar asing gitu. Dan itu setiap hari dikeluarkan ribuan paket iftar untuk pelajar asing. Itu setiap hari dalam 30 hari full kayak gitu kan. Setiap tahun selalu seperti itu. Artinya sebegitu dermawannya Azhar kepada tulab gitu, kepada pelajar asing. Padahal kalau kita mau search di internet, apakah Mesir itu negara kaya? Tidak. Masyarakatnya pun tidak banyak gitu, banyak ketimpangan yang masih hidup di bawah rata-rata gitu penghasilannya dan juga kehidupannya. Tapi Al-Azhar dengan kedermawanannya itu tetap menghormati, sebegitu menghormatinya kepada pelajar, sebegitu dermawannya kepada pelajar gitu, pelajar asing, kepada tulab. Nah, jadi selain pelajaran yang kita pelajari, hal-hal keteladanan dari Azhar itu banyak banget yang bisa kita tiru. Contohnya itu kan kalau diterapkan di Indonesia kan itu kan luar biasa banget ya, luar biasa banget. Bagaimana menghormati pelajar asing dengan memberikan fasilitas sebaik mungkin gitu, tanpa melihat sisi lain. Intinya tetap prioritas adalah pelajar, adalah pendidikan prioritas, seperti itu. Nah, pertama yang bisa kita teladani dan bisa diterapkan adalah kedermawanan Azhar, kasih sayang kepada pelajar asing. Nah, kemudian juga di Azhar itu, di pelajaran di kampus saya nih, misal akidah filsafat ya, ada pelajaran eksaknya itu adalah pelajaran hitobah, bahkan kayak pelajaran retorika, bagaimana cara berbicara di depan umum, itu dipelajari oleh saya yang jurusan akidah filsafat gitu. Nah, jadi kan dalam berdakwah itu kita bertemu audiens tuh nggak selalu orang Islam, nggak selalu orang yang pro Islam. Terkadang bertemu orang yang agak sensi melihat agama Islam gitu kan. Nah, di Azhar itu dibekali sekali gimana kalau kita bertemu audiens yang seperti ini, cara berdakwahnya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi untuk menyebarkan nilai-nilai Azhar oleh pelajar, oleh siswanya ketika dia pulang ke negaranya masing-masing, itu dibekali dengan bekal yang sangat komprehensif gitu, mencakup ke semua lini, disiapkan cara berdakwah itu seperti apa, cara kita menanggapi teknologi itu seperti apa, bagaimana kita itu selalu
mendahulukan kemaslahatan, selalu mendahulukan kebaikan gitu, selalu toleran. Nah, nilai-nilai yang selalu digaungkan oleh Grand Sheikh, pemimpin tertinggi Al-Azhar kan toleran, moderat, kayak gitu. Nah, itu tuh ditanamkan dalam diri setiap mahasiswanya untuk disebarkan ketika nanti dia pulang ke Indonesia gitu. Jadi pribadi yang toleran, yang saling menghargai perbedaan gitu kan. Kemudian juga dermawan. Itu tuh itu nilai-nilai itu bisa kita ambil, bisa kita relevansikan ke pemuda-pemuda di Indonesia. Enggak hanya dapat dari kelas, tapi dari kehidupan sehari-hari di Azhar, sistem-sistem yang diterapkan Azhar. Itu tuh sangat bagus untuk kita adopsi dan dibawa pulang ke Indonesia. Itu jauh dari Indonesia, tentu saja jauh dari keluarga, Benar. dari teman, dari masakan Indonesia. itu paling dikangenin sih. Iya betul. Nah, apa yang bikin Mbak Vina tetap fokus untuk tetap semangat belajar di sana, Iya. tetap fokus ke cita-cita dan tujuan berkuliah di sana, sedangkan jauh dari Indonesia dan segala macam isinya. Iya, kalau ngomongin fokus tuh banyak banget godaan fokus ketika di Mesir tuh kan ada ya tadi ada kuliah, ada talaki, di luar itu ada organisasi, ada bisnis, ada banyaklah komunitas-komunitas gitu. Nah, kita balik lagi kan mengingat-ingat apa tujuan kita berangkat ke Mesir untuk belajar kepada masyayikh Azhar, untuk belajar menimba ilmu, menyerap keilmuan Al-Azhar gitu. Nah, tapi kan dalam perjalanannya seringkali tengok kanan kiri gitu kan, tergoda oleh kanan kiri. Nah, kalau tips dari aku tuh gimana aku biar tetap on the track lagi, itu aku telepon orang tua, rutin telepon orang tua, dan juga kayak apa ya, diingatkan lagi gitu. Kita cerita aku lagi ikut ini nih, aku lagi ikut ini. Akhirnya kan respon orang tua, ya udah yang penting jangan ganggu kuliah gitu kan. Jadi bagaimanapun sesibuk apapun prioritas paling atas tuh kuliah gitu. Prioritas paling atas kuliah dan juga ngaji sama masyayikh gitu. Itu kan kalau kita memprioritaskan itu, kita tidak menafikan kegiatan di luar itu seperti organisasi atau berbisnis, misal cari ngisi waktu luang kayak gitu kan. Nah, aku telepon orang tua atau yang menurut aku paling manjur adalah ini ngobrol sama sesama Indonesia. Jadi keluar rumah gitu, keluar rumah ketemu teman, kita sharing gitu. Oh, kamu ternyata ini ya lagi sibuk ini. Oh, jadi kita tersadar dengan posisi kita sekarang tuh di mana. Misal kita udah agak terlalu keluar jalur nih, diingatkan oleh teman gitu, ngobrol sama teman, karena kan siapa lagi ya yang bisa ngingetin ketika lagi di perantauan kalau bukan teman yang baik gitu. Nah, kita keluar, kita cari teman, terutama sih kakak kelas kan, kakak kelas yang udah melewati masa yang akan kita lewati. Gimana mbak gitu kan, tanya ke kakak kelas, iya harus fokus gini-gini belajarnya. Nah, itu diarahkan oleh teman. Itu ngaruh banget sih. Telepon orang tua sama ngobrol sama teman, live update gitu sama teman, akhirnya kita tersadar lagi, teringat lagi sama niat awal gitu kan. Luar biasa, jadi cari teman senasib gitu ya. Bener, jadi kan sama-sama relate ya yang diobrolin. Nah, kalau interaksi dengan teman internasional sendiri gitu ya, bagaimana teman-teman internasional tuh menilai mahasiswa dari Indonesia, baik itu secara keislamannya, baik itu juga secara kulturalnya. Apakah presensi ataupun kesempatan anak-anak Indonesia yang sedang belajar di sana itu besar ketika bisa tampil di rancak global ataupun paling enggak di stage Mesirnya gitu. Aku tuh punya teman orang Mesir, dia itu amat tertarik dengan budaya Indonesia. Nah, temanku itu bukan mahasiswa Al-Azhar, mahasiswa kampus lain, tapi dia orang Mesir gitu. Kita ketemu, ngobrol, ternyata dia tertarik banget sama bahasa Indonesia, sama budaya-budaya Indonesia. Jadi kita kan banyak mahasiswa Indonesia di sana kan, seringkali kan bikin acara yang menampilkan budaya Indonesia. Nah, dia tuh sering hadir menikmati budaya Indonesia. Oh,
menarik gitu. Budayanya banyak sekali, bahasanya banyak sekali gitu. Dia udah bisa bahasa Indonesia, tapi kok aku masih nggak ngerti ya kalau kamu ngomong. Iya, saya ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Oh beda. Terus apa bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Jawa gitu? Terus akhirnya dijelasin kan. Jadi bahasa Indonesia itu ada di dalamnya, masyarakatnya ada yang pakai bahasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu. Jadi mereka itu terkagum dengan budaya kita yang amat banyak itu, dari mulai bahasa, kemudian tari-tarian, sering kan ditampilkan tari-tarian kayak gitu. Itu mereka dia orang Mesir itu senang banget gitu ngelihat itu. Nah, terus kalau mungkin ya ini bukan dari mahasiswa, tapi aku kan tinggalnya di asrama. Di asrama di Mesir, kemudian petugas asramanya itu kan orang Mesir. Nah, kesan dari petugas asrama itu kepada orang Indonesia adalah bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah, sopan, sopan bukan ramah, bahwa orang Indonesia itu sopan. Jadi kita terbiasa ketika lewat di depan orang tua nunduk kan, nunduk, kemudian gini menundukkan badan, terus saling senyum sama orang yang bahkan belum kenal kayak gitu. Nah, terus kalau ketemu orang yang lebih tua salim cium tangan kan. Nah kalau di sana tuh enggak, salimnya tuh yaitu tadi pelukan tadi. Kalau kita kan saling menundukkan kepala kan, itu sangat sopan. Nah dinilai oleh orang Mesir, orang Indonesia tuh sopan-sopan gitu, sopan-sopan. Karena ini juga salah satu kultur shock, aku jadi ingat kultur shock banget ketika di kelas itu orang Mesir kalau lagi nggak ada kelas, jadi kita kan ruang kelas nih besar, kemudian kursi sama mejanya tuh yang panjang gitu, jadi nggak ada celah. Misal dia lagi duduk di tengah nih, mau keluar dari kursi kan harus lewat pinggir. Misal lagi ada yang duduk, itu kan susah ya permisinya. Akhirnya dia naik ke meja, naik ke meja lompat gitu, agar bisa keluar. Nah itu kan nggak sopan ya, tapi ya udah mereka biasa gitu. Nah karena kita itu apa ya, standar sopan kita tuh tinggi gitu, akhirnya dinilai oh orang Indonesia tuh sopan-sopan ya gitu. Ya memang gitu. Kita kan kalau di sini ada unggah-ungguh gitu kan, sama yang tua tuh gitu, gitu tunduk gitu kan, gitu sopan gitu kalau orang Indonesia tuh dinilainya gitu. Jadi terkenal ya, memang sudah terkenal ramah dan sopan di seluruh mancanegara. Oke, Mbak Vina, terakhir nih sebagai penutup untuk Ikhbarian. Kita menyebut teman-teman yang menyaksikan Ikhbar TV ini Ikhbarian, yang tertarik untuk berkuliah di Mesir maupun itu di Timur Tengah. Apa 3 bekal dari Mbak Vina, terutama dalam mental, akademik, dan spiritual yang wajib dipersiapkan untuk menghadapi dari mulai pemberkasan sampai survive hidup di perantauan? Mungkin untuk teman-teman yang ada keinginan gitu mau kuliah di Mesir gitu, 3 bekal yang harus disiapkan adalah pertama kan mental. Pasti mentalnya itu pastikan kita kuat sampai tamat gitu. Jangan kuat di awal doang gitu, karena struggle itu munculnya tuh nggak hanya sekali gitu, di tengah-tengah tuh ada struggle lagi. Kalau mental kita, semangat kita habis di awal kan, nanti sisanya kan loyo ya. Jadi pastikan kita itu sudah bertekad akan menyelesaikan studi saya di Mesir. Apapun yang terjadi saya harus kuat kayak gitu. Jadi mentalnya tuh benar-benar harus disiapkan yang matang, yang hatinya tuh dikuatkannya tuh saya akan jauh dari orang tua, saya akan keluar negeri, apapun yang terjadi saya harus kuat gitu. Kayak gitu, mentalnya harus benar-benar sekuat itu. Kayak gitu. Kemudian kalau dari spiritual, ini juga pesan kakak kelas saya, senior saya ketika saya mau berangkat ke Mesir adalah jangan putus doa orang tua dan guru. Jangan putus doa orang tua dan guru. Nah, jadi sebelum berangkat ke Mesir itu biasakan kita sowan ke guru, minta doa. Itu ngefek banget ke kehidupan kita di Mesir ya. Pasti harus percaya kan kalau doa itu memperlancar kehidupan kita di Mesir. Kita kalau mau ujian itu minta doa ke orang tua, minta doa ke semua guru-guru. Jadi kita misal nih, saya mondok di Jakarta, saya mondok di Cirebon. Nah kalau mau ujian tuh saya minta doa ke guru-guru di Jakarta, ke guru-guru di Cirebon. Padahal saya di Mesir gitu. Jadi minta doanya tuh ke guru-guru saya. Misal terutama ya saya
mau ujian nahwu gitu. Saya minta doa ke guru saya, guru nahwu saya ketika di pesantren kayak gitu. Jadi minta doa ke orang tua, ke guru itu jangan putus gitu. Bahkan kayak isi chat saya sama guru tuh isinya minta doanya Pak kayak gitu semua. Tapi memang itu harus disiapkan gitu. Itu bukan lebay gitu loh, minta doa gitu. Ya tentu saja kita berdoa sendiri ya. Karena kan di sana kan banyak makam ulama. Biasanya kita tuh kalau mau ujian tuh sering ziarah-ziarah gitu. Itu kan doa dari diri kita, kemudian persiapan belajar dan juga minta doa. Jadi kita berdoa dan mendoakan dan didoakan kayak gitu. Dari mentalnya, kemudian dari spiritualnya dan juga kalau dari akademiknya. Nah, itu tadi ilmu alat sebagaimana yang aku sampaikan tadi di awal, nah itu ilmu alat itu sangat penting kita pegang. Jadi yang dasar-dasar tuh pastikan kita ngelotok ya. Tahu ngelotok? Bahasanya kalau di pondok tuh kan ngelotok. Ngelotok dulu kayak di luar kepala lah itu. Nahwu sorof tuh di luar kepala. Nanti kita di Mesir masuk jurusan apapun tuh itu kepake gitu. Ketika memahami diktat, ketika ujian lisan gitu. Nah itu dari secara akademik kita pegang ilmu alatnya, nahwu sorofnya dan ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Jadi di Mesir tuh banyak sekali sanad-sanad ulama-ulama masyayikh yang memiliki sanad ke Rasul. Kalau kitanya ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, Mesir tuh tempat yang sangat tepat gitu. Jadi sayang sekali rasanya kalau ke Mesir tapi tidak ngaji Al-Quran gitu. Jadi persiapannya itu ilmu alat untuk bekal kuliah dan juga ngaji Al-Quran kepada masyayikh. Jadi bukan hanya satu bekal saja yang harus disiapkan ya, tapi semua dari akademik, spiritual dan juga mental harus dipersiapkan benar-benar untuk bisa survive dari mulai pemberkasan di Indonesia sampai selesai nanti di Al-Azhar Kairo. Oke Mbak Vina, terima kasih. Padahal masih seru banget ini, masih pengen cerita. Masih pengen cerita banget. Nah, semoga nanti ketika pulang lagi ke Indonesia Insya Allah kita berkesempatan lagi untuk cerita-cerita. Tentunya kan ceritanya sudah semakin banyak ya. Aku pulang lagi insya Allah pas udah lulus. Nanti kita cerita-cerita lagi. Ini rasanya kayaknya gak cukup nih. Masih pengen cerita. Tapi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk sesi kali ini ya. Terima kasih banyak Mbak Vina sudah hadir di Ikhbar, sudah berbagi pengalaman yang luar biasa. Hidup selama beberapa tahun di Kairo. Kepada teman-teman, kepada Ikhbarian. Sampai jumpa di episode Siniar Ikhbar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.